Halo, selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Jawa Media. Ini Desember 2023, di penghujung tahun 2023. Dan kalau kita amati setahun terakhir ini, sepertinya market monitor di Indonesia ini seru banget. Persaingan antar brandnya luar biasa. Banyak brand yang masuk ke Indonesia dan semuanya berusaha memperebutkan market share dengan cara menawarkan produk-produk yang seatraktif mungkin dengan harga sekompetitif mungkin. Dan yang paling seru menurut saya adalah segmen gaming monitor yang semakin hari semakin murah. Juga standarnya semakin hari semakin tinggi. Kalau dulu mungkin 120 Hz, 144 Hz, sekarang sudah mulai bergeser ke 165 Hz. Dan menurut saya salah satu brand yang cukup konsisten di market monitor gaming di Indonesia adalah AOC. Mereka selalu menawarkan produk-produk yang cukup atraktif dengan harga yang kompetitif. Dan seri-seri mereka juga cukup terkenal di market, seri G ya. Jadi G series itu adalah gaming monitornya AOC dan salah satu yang terkenal adalah seri G2 mereka. Banyak banget variannya. Ada G2, G2 SPE, SPU, dan lain sebagainya. Dan menurut penilaian saya cukup sukses di market. Tiba-tiba aja di penghujung tahun 2023 ini AOC ngirimin saya sebuah sampel produk yang kata mereka ini adalah seri baru gaming monitor mereka. Seri G4 dan ini adalah AOC 27 G4 yang akan kita bahas habis ini. AOC 27 G4 seperti ini penampilannya, tadi sudah kita unboxing, sudah kita rakit juga. Jadi dari kemasan sih tidak istimewa ya, bahkan cenderung lebih sederhana dibandingkan beberapa seri G2. Tidak full color, warna coklat kardusnya, terus di printing warna hitam, jadi warna coklat hitam gitu kardusnya. Terus secara proses perakitan tidak ada masalah, semuanya bisa dipasang dengan baik. Secara material juga saya kira kurang lebih sama dengan seri-seri G2 sebelumnya. Kalau di desain sedikit berbeda, saya bisa notice perbedaan desainnya ya. Memang sedikit lebih kalem dibandingkan seri-seri sebelumnya. Dan personally saya lebih suka desain-desain seperti ini. Kelengkapan penjualan kurang lebih sama, ada sebuah kabel power, kabel DisplayPort, terus manual petunjuk penggunaan dan juga sebuah kartu garansi. Ya, abis ini kita coba lihat spesifikasi detailnya dari seri barunya AOC ini, 27G4. AOC 27G4 memiliki luas layar 27 inci, artinya diagonalnya 27 inci, menggunakan panel IPS dengan view angle typical-nya IPS 178 derajat. Sedangkan untuk respon time-nya itu 1 ms, 1 millisecond G2G, gray to gray, dan memiliki brightness typical-nya 300 candela per meter square dengan kontras rasio typical-nya di 1000:1. Color gamut yang mereka klaim untuk sRGB-nya sampai 128% tinggi dan untuk DCI P3-nya 102%. Sedangkan mereka juga klaim kalau color akurasinya delta E-nya ada di bawah 2, harusnya cukup akurat ya warnanya. Terus untuk resolusinya ini Full HD dan refresh rate-nya 180 Hz. Ya, lebih tinggi lagi daripada kebanyakan gaming monitor ya 165 Hz. Ini standar baru 180 Hz. Dan untuk inputnya ada apa aja? Ada sebuah HDMI 2.0 dan sebuah DisplayPort 1.4 plus satu tambahan sebuah audio jack 3,5 mm. Dan monitor ini tidak memiliki speaker. Terus untuk wall mountingnya ada apa enggak? Ada. Wall mountingnya 10 cm x 10 cm dan satu poin lagi yang paling menarik dari monitor ini adalah 27G4 ini full ergonomik. Artinya kita bisa mengcustom, mengejas layarnya sesuai dengan keinginan kita. Bisa naik turun, bisa mengangguk-angguk, bisa geleng-geleng, dan juga bisa muter, bisa pivot 90 derajat baik ke kanan maupun ke kiri. AOC memang merancang monitor ini sebagai gaming monitor. Selain menggunakan panel yang kencang, fast IPS, refresh rate yang 180 Hz, dan respon time 1 ms, mereka juga menambahkan beberapa fitur untuk lebih memanjakan para gamers. Disediakan internal crosshair ya, jadi kita bisa tampilkan crosshair tambahan kalau dirasa dibutuhkan biasanya untuk game-game FPS ya. Terus juga AOC menyediakan 6 scene game mode yang bisa dipilih disesuaikan dengan genre game yang kita mainkan. Dan itu langsung bisa diakses dengan shortcut di bagian depan, nggak usah masuk ke menu utama. Selain itu, monitor ini juga support HDR10 sehingga dynamic range-nya bisa jauh lebih luas kalau fitur ini diaktifkan. Titik paling gelap sampai titik paling terang yang bisa ditampilkan jadi lebih luas. Dan terakhir, monitor ini juga support adaptive sync untuk mencegah tearing di beberapa game, sehingga harusnya pengalaman gamenya bisa lebih lancar dan mulus. Oke, habis ini kita akan coba cek kualitas panel dan akurasi warnanya. Oke, berikutnya kita akan ngomongin masalah panel dan akurasi warnanya. Dan seperti biasa kita dibantu oleh LCD Monitor Jogja, toko monitor yang paling lengkap dan paling niat se-Yogyakarta. Ya, secara default memang tidak terlalu akurat ya. Jadi delta E-nya tetap di atas 2. Kalau kita lihat warna putih gradasi ke hitam masih cukup akurat, cuman di luar itu masih melenceng dari titik-titik idealnya. Warna biru, merah, kuning, hijau masih agak meleset dibandingkan titik-titik idealnya.
Dan oleh LCD Monitor Jogja coba dikalibrasi menggunakan X-Rite, kita proses kalibrasi dan menghasilkan ICC profile, dan ICC profile kita load di color manajemennya Windows, dan kita juga setting secara manual beberapa poin di OSD-nya monitor ini, dan hasilnya menjadi bisa sangat akurat, bahkan delta E-nya di bawah 1, bahkan di bawah 0,5. Ini menunjukkan semua warnanya bisa rapi dan menuju titik idealnya. Dan kalau kita detailkan memang begitu, setiap warna yang dihasilkan monitor ini setelah dikalibrasi bisa sangat ideal dan sangat akurat. Selanjutnya kita juga lihat kalau color gamutnya itu bisa naik ya, sRGB-nya bisa sampai 135%. Oke, habis ini coba kita lakukan ghosting test dengan UFO test. Oke, selanjutnya kita akan melakukan UFO test untuk melihat ghostingnya bagaimana. Perpaduan antara IPS panel dengan refresh rate 180 Hz kita akan lihat seperti apa. Dan kita langsung setting aja mentok di 180 Hz refresh rate-nya, dan kita lihat UFO test kalau kita capture ternyata cukup clean ya. Walaupun ada bayangan di depan maupun di belakang UFO, cuman bayangannya itu clean banget, tidak berbuntut, tidak ghosting. Dan harusnya ini meter banget buat kalian yang senang main game kompetitif yang karakternya bisa bergerak sangat cepat. Harusnya ini jauh-jauh lebih nyaman buat kalian karena karakternya walaupun bergerak cepat akan kelihatan tetap clean dan clear. Oke, selanjutnya kita akan buat beberapa kesimpulan. Kita sampai pada akhir video, dan sebelumnya kita informasikan dulu soal harganya. AOC 27G4 ini sebelum tanggal 5 Januari, jadi ceritanya ada launching price ya. Harganya 2.700.000, tepatnya 2.699.000. Nah, di range harga tersebut sebenarnya cukup menarik ya monitor ini. Ada beberapa poin yang menurut saya cukup menarik dari harga 2,7 juta ini. Yang pertama, di harga tersebut kalian dapat sebuah monitor 27 inci dengan refresh rate yang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata monitor gaming di harga yang sama. Untuk brand lain kebanyakan masih menggunakan 165 Hz untuk range harga segitu, cuman AOC sudah menawarkan 180 Hz. Itu poin pertama, refresh rate relatif lebih tinggi. Berikutnya masalah ergonomik. Di harga segitu 2,7 jutaan kalian sudah dapat sebuah monitor yang full ergonomik. Yang sedikit banyak ini sangat membantu ketika kalian ingin mengadjust detail untuk kenyamanan penggunaan monitor ini. Bisa dinaik turunin, bisa digeser kanan kiri, dan semua bisa diatur biar menggunakannya bisa lebih nyaman lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, masalah desain. Menurut saya desain ini lebih kalem, lebih elegan dibandingkan seri-seri sebelumnya, terutama seri G2. Aksen merahnya nggak terlalu banyak, kakinya juga lebih sederhana, nggak ada bagian belakangnya. Dan overall menurut saya lebih kalem aja. Ini memang relatif, cuman saya lebih suka desain-desain seperti ini. 2,7 juta, 27 inci, 180 Hz full ergonomik. Itu poin positifnya, desain lebih kalem. Terus kira-kira ada nggak poin yang perlu diperhatikan? Ya, poin yang saya kurang suka, yang pertama adalah navigasinya belum menggunakan joystick. Masih menggunakan beberapa tombol yang terpisah dan kemungkinan salah pencetnya. Kalau buat saya besar banget, lebih nyaman banget kalau pakai joystick. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak adanya speaker internal di monitor ini. Memang jarang ya orang pakai speaker internalnya. Cuman buat saya itu di beberapa skenario masih dibutuhkan. Jadi itu mungkin beberapa poin yang sempat saya notice yang menurut saya perlu diperhatikan kalau kalian milih 27G4 ini. Seru ya, sepertinya AOC memang menunjukkan market leader ya untuk gaming monitor ya. Dia yang pertama menunjukkan seri-seri baru untuk mungkin persiapan 2024. Dan kita tunggu aja, harusnya 2024 persaingan gaming monitor ini tambah seru. Terusnya brand-brandnya juga merespon dengan mengeluarkan seri-seri baru mereka. Cuman AOC sepertinya yang duluan. Oke, saya informasikan lagi tentang harganya 2,7 juta sampai tanggal 5 Januari 2024. Dan ada juga versi size yang lebih kecil yang 24 inci. Jadi serinya 24G4 yang secara panel maupun fitur kurang lebih sama seperti yang versi 27 inci dengan harga terpaut 250.000 lebih murah. Jadi sekitar 2.450.000 dan term condition yang sama sampai tanggal 5 Januari 2024. Oke, gitu aja. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat, monggo tulis di kolom komentar tentang produk terbaru AOC ini. Gitu aja. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi, menambah wawasan, dan memberikan info yang berguna buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.